Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fardis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah, pemirsa yang juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha terpuji, yang senantiasa memberikan anugerah kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Salam dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang pendidikan dalam Muhammadiyah, dimulai dari sejarah awal mula munculnya pendidikan sebagai respon kejaman terhadap gejala sosial yang terjadi di masa silam, di mana Indonesia dijajah oleh kolonial Belanda, di mana Belanda menyebarkan 3 panji, Gold, Glory, Gospel. Gold di mana Belanda kemudian bertujuan untuk mengeruk kekayaan, Gospel menyebarkan agama Kristen, Glory juga untuk mencapai atau memenangkan suatu kejayaan. Nah, dari 3 hal ini kemudian berimplikasi berpengaruh kepada kondisi rakyat Indonesia yang akhirnya mengalami kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan akibat penjajah Hindia Belanda yang berkeinginan keras untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan kejayaan, dan menyebarkan agama Kristen di Indonesia. Sehingga tidak heran penjajahan kolonial Belanda mendapatkan respon negatif dari bangsa Indonesia karena merugikan bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia mengalami kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan. Salah satu tokoh yang sangat perhatian terhadap bangsa Indonesia adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat kondisi tersebut dengan berupaya untuk membangun sebuah organisasi. Organisasi tersebut dimulai dari adanya pendidikan Ahmad Dahlan ketika awalnya Ahmad Dahlan berinteraksi dengan organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh anak didikan Belanda, yakni Wahidin Sudirosodo. Kiai Ahmad Dahlan bergabung dengan Budi Utomo pada tahun 1908 yang akhirnya kemudian belajar organisasi di sana dan juga mendapatkan tempat di Budi Utomo untuk mengajar di pendidikan sekolah Belanda. Sambil mengajar, Ahmad Dahlan melihat berbagai aspek pembelajaran, bagaimana kemudian cara Belanda memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Akhirnya kemudian Ahmad Dahlan mencoba untuk menerapkan bagaimana pendidikan gaya kolonial Belanda ini dan mencoba untuk mensintesiskan antara pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan umum, antara pendidikan pengetahuan modern, pendidikan pengetahuan tradisional dengan pendidikan gaya barat. Sehingga kemudian pada tahun 1809 Dahlan pulang kemudian ke Kampung Kauman Jakarta untuk kemudian mendirikan sebuah sekolah, dan sekolah itu dinamai Madrasah Ibtidaiyah yang menampung anak-anak dari sekitar masyarakat Kampung Kauman Jakarta untuk belajar di ruang tamunya sekitar ukuran 2,5 kali 6 meter persegi.
Pendidikan yang kemudian yang didirikan oleh Ahmad Dahlan itu bertujuan untuk mencerdaskan bagaimana kemudian anak-anak bangsa ini cerdas, memiliki dan pintar dalam kemudian melihat dan mengolah bumi ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga diharapkan dengan pendidikan tersebut mereka bisa menjadi pemimpin bangsa dengan cara kemudian mensintesiskan antara pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan umum. Nah, dari sini kemudian Ahmad Dahlan mencoba, jika pendidikan ini kemudian mau maju, maka harus mendirikan sebuah organisasi. Sehingga pada tahun 1912 Ahmad Dahlan mendirikan sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah, yakni Muhammadiyah itu adalah nama sebuah organisasi yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana kemudian setiap perilaku dan semua aktivitasnya harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Nah, dari situlah kemudian berkembang pendidikan dengan adanya wadah organisasi menjadi semakin maju, hingga kemudian dari madrasah ibtidaiyah kemudian masuk kemudian menjadi pada tahun 1918 mendirikan sebuah nama sekolah yang bernama Al-Qismul Arqa, yakni sekolah pertumbuhan. Nah, pada masa itu kemudian setiap lulusan dari Al-Qismul Arqa itu diharapkan bisa menjadi tenaga pengajar untuk menjadi guru-guru agama pada saat itu. Walaupun dalam pengajarannya, dalam pembelajarannya disampaikan pendidikan agama dan pendidikan pengetahuan umum. Kenapa ini diprioritaskan untuk menjadi tenaga guru? Karena pada saat itu guru-guru sangat sulit untuk mengajar masalah agama. Sehingga diharapkan mereka lulusan Al-Qismul Arqa ini bisa menjadi tenaga pengajar untuk membantu dan memberikan pengajaran kepada masyarakatnya. Nah, pada tahun 1921, 1918, 1921 kemudian berganti menjadi School Muhammadiyah, tapi ada juga yang menyebutkan bahwa berganti nama menjadi Pondok Muhammadiyah. Nah, dari kemudian berbagai informasi disebutkan bahwa pada tahun 1922 kemudian berganti lagi menjadi Quick School Muhammadiyah. Quick School Muhammadiyah kemudian sampai 1923, dan pada tahun 1932, tepatnya 1 Januari 1932, kemudian Quick School Muhammadiyah berganti nama menjadi Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, yang kemudian pada perjalanannya dibagi dalam perjalanannya awalnya perempuan dan laki-laki gabung menjadi satu. Kemudian pendidikan muallim itu dipisah menjadi dua, ada pendidikan muallimin dan muallimat. Ya, pendidikan muallimin dan muallimat, sehingga ini kemudian dipisah, ya. Mulai dari sini kemudian dipisah, ya, sekitar 1932 ini terus berjalan sampai kemudian 19 dan seterusnya, ya. Dan seterusnya, cuma tidak disebutkan kapan kemudian dipisahnya madrasah muallimin kemudian dipisah menjadi madrasah muallimat, ya. Jadi ada dua, putra dan putri. Nah, madrasah muallimin dan muallimat di Jakarta itu diharapkan mereka menjadi anak panahnya Muhammadiyah, sehingga kemudian seperti anak panah ini kemudian kalau dilepas dari busurnya, maka kemudian dia akan terbang, ya, kemudian dan akan jatuh. Nah, ketika jatuh itu dia menjadi cikal bakal, ya, kemudian bisa mewarnai dan juga bisa memberikan sebuah pencerahan kepada masyarakat, ya, bagaimana kemudian dia sebagai perangsung dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Karena muallimin dijadikan sebagai anak kader, ya, sebagai kader persyarikatan Muhammadiyah, di mana mau tidak mau lulusan muallimin dia harus berkiprah di masyarakat
dan memberikan sebuah pencerahan terhadap masyarakat dan menyelesaikan persoalan-persoalan baik yang bersifat keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Nah, kemudian para alumni Muhammadiyah yang kemudian komitmen terhadap Muhammadiyah, mereka memikirkan bagaimana kemudian kondisi mu'alimin hingga kemudian pada waktu itu mu'alimin mengalami kemunduran, ya, mengalami penurunan anak, sehingga bagaimana kemudian mu'alimin bisa menjadi maju. Akhirnya para tokoh Muhammadiyah berjuang untuk memajukan mu'alimin, hingga kemudian berpikiran untuk meningkatkan kualitas keilmuannya sampai kepada perguruan tinggi, yang akhirnya kemudian Mustafa Kamal Pasha dan Alfian Darmawan dan kawan-kawannya kemudian mencoba untuk mengusulkan kepada PP untuk didirikan sebuah universitas. Universitas ini kemudian disebutlah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang pada awalnya PP bertanya kenapa harus mendirikan universitas lagi, padahal sudah ada Universitas Ahmad Dahlan. Pada waktu itu Universitas Ahmad Dahlan belum menjadi universitas, masih kemudian IKIP Muhammadiyah, nah masih kemudian sekolah keguruan, dan kemudian menjadi IKIP Muhammadiyah, dan pada tahun 1994-95 itu menjadi Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian mereka beralasan karena apa? Karena mereka ingin ya mendirikan sebuah universitas lagi untuk kemudian melanjutkan estafeta pendidikan di mu'alimin hingga mereka bisa meningkatkan keilmuannya di perguruan tinggi. Nah, kemudian pada waktu itu kemudian akhirnya ya pada tanggal 1 Maret 1981 diresmikanlah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Yogyakarta yang diketuai oleh Haji Muhammad Mukhlas Abror pada masa itu. Nah, disinilah kemudian pendidikan kemudian menjadi maju dan kemudian bertahan survive ya sampai sekarang ini, hingga kemudian pendidikan ini bisa memberikan kontribusi terhadap pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan, baik kemiskinan dari segi ekonomi maupun kemiskinan dari segi ilmu, dan juga menghilangkan kebodohan dan ketermarginalan sehingga mereka menjadi pintar dan akhirnya mereka bisa menjadi kader Persyarikatan Muhammadiyah dan juga bisa mengolah amal usaha yang didirikan oleh Muhammadiyah. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Muhammadiyah ini sebetulnya tidak lepas dari landasan teologis. Di samping juga ada komitmen dari para pejuang tokoh Muhammadiyah, ya, di samping juga Ahmad dan generasi penerusnya seperti Mustafa Kamal Pasha dan Alfian Darmawan dan juga yang lainnya, yang kemudian tidak menghilangkan dari tiga hal. Yang pertama adalah unsur kesungguhan, yang kedua kebersamaan, dan yang terakhir adalah keikhlasan. Maka keikhlasan ini menjadi hal yang sangat penting yang kemudian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dilakukan dengan kesungguhan dan kebersamaan. Nah, disinilah kunci dari keberhasilan para tokoh Muhammadiyah hingga kemudian bisa mengembangkan pendidikan ini, seperti misalkan UMY yang kemudian awalnya kemudian di MC, ya aslinya di Muhammadiyah Mutu, Muhammadiyah 7, kemudian pindah kepada MC, ya dekat MC itu ada asli, lapangan asli. Nah, disitulah UMY awalnya kemudian bisa mendirikan universitas di terpadu, tempatnya di daerah Gamping. Nah, ini bekas usaha dan kerja keras para tokoh Muhammadiyah pada waktu itu, termasuk juga Dasrul Hamid, ya, Dasrul Hamid dan lain-lain. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, mahasiswa yang saya hormati, yang saya banggakan, ternyata perjuangan ini perlu kemudian pengorbanan, dan sampai juga pengorbanan pikiran, tenaga, dan juga materi yang dikerahkan untuk kemajuan pendidikan Muhammadiyah. Nah, di samping juga ada kemudian landasan-landasan tadi tiga hal: keikhlasan, kesungguhan, dan kebersamaan, yang itu didasarkan pada sebuah hadis Nabi bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu itu tergantung niatnya, bagaimana kemudian niat kita ikhlas dalam menjalankan semua kegiatan dan aktivitasnya. Di samping itu juga ada beberapa landasan teologis, landasan hadis Nabi yang dijadikan sebagai rujukan
Karena dalam anggaran dasar Muhammadiyah dikatakan bahwa Muhammadiyah dalam melaksanakan segala aktivitasnya di dalam pasal 4 disebutkan itu tidak lepas dari senantiasa didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini di samping juga landasan Al-Quran, misalkan surat Al-Imran ayat 104, kemudian dalam rangka berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, kemudian surat Al-Maun dan juga surat Al-Asr. Tetapi ada beberapa hadis yang menjadikan landasan juga. Misalkan hadis yang tentang pendidikan adalah tentang kepakian dalam agama. Mayuridillah bi khairin yufaqihu fiddin. Barang siapa yang kemudian dikehendaki oleh Allah kebaikannya, maka kemudian Allah akan mempahamkannya ke dalam pada agama. Nah, kepakian yang dimaksud adalah dia paham terhadap berbagai macam ilmu yang tidak hanya kemudian dia paham dari aspek ilmu pengetahuan agamanya saja, tapi juga dia paham tentang aspek pengetahuan umumnya. Nah, disinilah kemudian yang diharapkan oleh Muhammadiyah, sehingga kemudian bisa menjawab terhadap persoalan-persoalan zaman yang kemudian semakin kompleks. Nah, dari sinilah kemudian kepakian ini berarti membentuk sebuah ulama yang intelek, ulama yang tidak hanya paham agama tapi juga paham tentang atau intelek ulama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, landasan dari yang kedua adalah dasarnya pada hadis riwayat Muslim. Inna Allah la yaqbilul ilma intizan yatazi'u walakin yaqbilul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yumki aliman ittakhadha nasu ru'usan juhala ya fasu'ilu fa'ata bi imin fadallu wa adallu. Jadi sungguhnya Allah kemudian tidak akan mencabut ilmu kecuali dengan mencabutnya para ulama. Sehingga kemudian tidak tersisa orang yang berilmu dan yang tersisa adalah orang-orang bodoh. Ketika mereka ditanya tentang suatu ilmu, maka kemudian dia menjawab suatu masalah, maka kemudian mereka memberi fatwa dengan jawaban yang tanpa ilmu, sehingga kemudian sesat dan menyesatkan. Nah, inilah bagaimana kemudian merespon hadis ini, di samping juga merespon gejala sosial yang terjadi di masa silam, tapi bagaimana kemudian menanggapi hadis ini, sehingga kemudian diharapkan bahwa para pendidik para anak didik Muhammadiyah ini, para kader Muhammadiyah, diharapkan mereka kemudian bisa membekali dirinya dengan ilmu agama dan ilmu pengetahuan, sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan bagi masyarakat, baik pertanyaan yang berkaitan dengan seputar agama maupun pertanyaan yang berkaitan tentang pengetahuan umum. Nah, disinilah diharapkan mereka kemudian bisa menyelesaikan berbagai problem yang terjadi yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, teman-teman pemirsa mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, samping juga ada landasan yang lainnya, landasan hadis yang lainnya yang menyebut bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa rajulun ra'in wal amir ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala ahli zawjiha ala baiti zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, hadis ini kemudian dijadikan sebagai dalil bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Seorang amir itu menjadi pemimpin terhadap keluarganya, dan seorang perempuan menjadi pemimpin terhadap keluarga suaminya dan anaknya. Dan semua kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, bagaimana kemudian mereka kemudian bisa memimpin dengan baik? Tentunya adalah dengan cara berpendidikan, cara mereka melanjutkan pendidikannya, yang mempelajari ilmu agama dan pengetahuan umum, sehingga mereka kemudian mempunyai modal untuk bisa memimpin dan jiwa yang leadership, jiwa untuk memimpin, sehingga mereka bisa mengolah bumi ini dengan sebaik-baiknya. Karena pada hakikatnya manusia itu diciptakan adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, disinilah kemudian menjadi alasan bagaimana kemudian dahlan dengan murid-muridnya untuk kemudian mendidikan sebuah pendidikan supaya kemudian orang-orang itu menjadi pintar, anak didiknya menjadi pintar sehingga bisa mengolah amal usaha ini dengan baik, sehingga mengalami perkembangan
kemajuan yang sangat luar biasa. Nah, pelan tapi pasti apa yang kemudian disampaikan oleh Ahmad Dahlan di hadapan masyarakat kampung Kauman Jakarta ini kemudian membawa hasil yang memuaskan, ya. Nah, ini adalah sebuah landasan hadis Nabi yang dijadikan sebagai landasan teologis ketika peneliti berbicara dan bahkan menginterview seorang tokoh Muhammadiyah yang mengatakan bahwa hadis inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk pendidikan. Nah, selain itu juga ditemukan bahwa di dalam sebuah buku catatan Muhammad Suja tentang kehidupan jalan ditemukan bahwa ada satu hadis yang menyuruh kita untuk kemudian menyebarluaskan ilmu kepada orang banyak, begitu ya. Apa kemudian hadisnya cukup pendek, begitu ya. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah olehmu dariku walaupun satu ayat. Nah, hadis ini ternyata direspon dan kemudian dipraktekkan oleh Ahmad Dahlan dengan kemudian mendidik murid-muridnya setiap malam Jumat bahkan malam Selasa untuk kemudian menjadi seorang dai, seorang penceramah yang kemudian bisa tahan banting dan menyampaikan kepada masyarakatnya dengan bekal yang cukup, dan mereka kemudian diharapkan bisa kuat dan berani benturan dengan masyarakat. Nah, akhirnya kemudian cukup memuaskan, ya. Banyak para murid Ahmad Dahlan seperti Muhammad Suja, Khairul Haji, dan kemudian Fahrudin, Ahmad Badawi, Mas Mansur, dan lain-lainnya itu memberikan sebuah kontribusi yang sangat luar biasa terhadap Muhammadiyah, ya, dalam kemudian menyebarluaskan Islam. Nah, masalah menyebarluaskan Islam, pendidikan, ilmu tentunya itu adalah sangat kemudian membutuhkan sebuah wadah, membutuhkan sebuah lembaga. Maka lembaga inilah yang kemudian bisa merupakan sebuah jalan alternatif, ya, jalan yang positif untuk mentransfer ilmunya kepada anak didiknya. Nah, yang disebut dengan lembaga pendidikan. Maka lembaga pendidikan itu merupakan suatu hal yang sangat penting, yang kemudian sesuatu hal yang sangat strategis dalam menyampaikan dakwah-dakwah kepada mereka lewat transfer ilmunya yang disampaikan oleh gurunya, oleh dosennya kepada muridnya dan atau mahasiswanya. Nah, inilah, ya, landasan teologis, sehingga kemudian dari sini diharapkan bahwa seorang mubalik, seorang penyampaian, seorang guru itu bisa memberikan dakwahnya dengan baik sehingga pada waktu itu dikenal sebagai seorang mubalik yang celong. Artinya mereka kemudian pandai beretika, pandai mengungkapkan sebuah nasihat-nasihat yang sangat baik, ya, untuk para peserta, para pendengarnya. Nah, terutama juga kalau kita kaitkan dalam lembaga pendidikan juga seperti itu. Bagaimana kemudian seorang dosen itu mengajarkan kepada muridnya dengan betul bersabar dan kemudian juga dengan luas pandangan melihat berbagai aspek yang kemudian bisa diterima oleh mahasiswanya. Nah, mahasiswa yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan ini kemudian juga disampaikan bahwa pendidikan menjadi hal yang sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Nah, sehingga kemudian pendidikan yang diharapkan ini bisa kemudian membentuk pendidikan yang pendidikan karakter yang holistis, yang itu adalah bersifat holistis, itu adalah menyeluruh, ya, komprehensif, gitu, menyeluruh, yang itu bisa kemudian memberikan sebuah pendidikan karakter yang pribadi yang mandiri kepada peserta didiknya. Di mana kemudian pendidikan holistik ini yang kemudian disebut dengan pendidikan karakter ini, yang pertama bagaimana kemudian seorang mahasiswa atau seorang anak itu bisa mempunyai pendirian, ya, pendirian atau PD dalam kemudian mengungkapkan sebuah ide gagasannya atau disebut dengan learning to be. Nah, dalam menyampaikan sebuah ide gagasannya, mereka kemudian percaya diri, bahkan kemudian mereka bisa mengambil suatu keputusan atau disebut dengan self government, ya, self of governance.
Artinya mereka kemudian bisa memberikan sebuah mengambil keputusan tindakan-tindakan yang itu baik ya, baik untuk kemajuan Islam gitu ya. Selain itu juga diharapkan bahwa pendidikan holistik itu adalah terjadi social ability, artinya memiliki kemampuan kecakapan dalam kemudian menyampaikan sebuah ide atau gagasan dan juga ilmu ya, mentransfer ilmu dan juga menyerap berbagai ilmu sehingga diharapkan mereka bisa mampu menjawab tentang tantangan zaman. Nah, selain itu juga ada yang tidak kalah menariknya adalah mereka juga mempunyai kebebasan psikologis atau freedom of psychological sense, artinya mereka kemudian bebas di dalam melakukan sesuatu tapi dengan batasan-batasan agama, artinya mereka bebas kemudian untuk mempelajari dan kemudian tidak ada unsur keterpaksaan dari gurunya, mereka kemudian belajar mandiri atau disebut dengan meta learning. Mereka belajar mandiri dan itu tidak tergantung kepada gurunya. Nah, ini yang disebut dengan pendidikan yang bersifat holistis dan pendidikan karakter yang dibangun sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad Jainuri dalam bukunya Muhammadiyah dalam pendidikan karakter ya, dalam membangun pendidikan karakter ini. Nah, kemudian selain itu juga seorang anak didik yang memiliki kemudian kemampuan dalam pengembangan karakternya atau development of karakter gitu ya. Nah, bisa mengembangkan karakternya, bisa akhlak dan perilakunya di dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan juga bangsa dan negara. Nah, di samping itu juga dia kemampuan untuk menahan emosinya dalam disinilah kemudian disebut dengan emotional development. Artinya mereka kemudian punya pengembangan dalam pengembangan emosi, bagaimana kemudian mereka bisa bisa membangun sebuah peradaban, membangun sebuah sebuah negara yang kemudian wadatun thayyibatun ma'rufun qabul. Jadi diharapkan para pendidiknya bisa menjadi pemimpin yang maju, pemimpin yang kemudian bertanggung jawab dalam mengolah dirinya, kemudian mengolah masyarakatnya. Nah, ini yang diharapkan oleh Muhammadiyah dalam hal ini. Nah, itulah yang kemudian pendidikan yang kemudian diharapkan ya bisa kemudian bisa menjawab ya segala macam problem yang terjadi di lapangan. Nah, menurut saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang saya sampaikan tentang landasan teologis juga lahirnya pendidikan Muhammadiyah yang itu kemudian sebagai respon terhadap bicara sosial yang terjadi di masa silam. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Saya tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.